Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Widakolis dengan NIM 220106444179 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar angkatan 2022 kelas 2022E. Video ini saya persembahkan untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Bambang Edi Siswanto MPD dan juga Bapak Ali Farudin MPD. Di kehidupan ini tentunya kita banyak sekali menemui berbagai usaha yang ada di sekitar kita, baik usaha kecil maupun usaha besar, yang pastinya tidak akan terbentuk tanpa adanya seorang pengusaha yang hebat. Di antara banyaknya pengusaha hebat di luar sana, saya memiliki satu orang idola, yakni pengusaha yang mampu membuat saya terinspirasi oleh tekad, usaha dan juga kerja keras beliau dalam mengembangkan usahanya. Beliau adalah Ibu Susi Pujiastuti, ya, Menteri Kelautan dan juga Perikanan Republik Indonesia. Kan namanya kita drop out dari SMA, mau kerja apa, ngelamar mana-mana juga nggak bisa. Cleaning service aja sekarang harus SMA, atau zaman itu juga sama, paling tidak SMP. Mau kerja di mana, dan saya nggak suka kerja sama orang, nggak suka diperintah sama orang. Jadi ya dagang yang paling dekat di Pangandaran waktu itu ada hasil bumi, terus kemudian ke perikanan, karena perikanan kan di situ banyak nelayan, banyak ikan di kampung di Pangandaran. Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Pujiastuti. Susi Pujiastuti adalah Menteri Kelautan dan Perikanan ke-6 Republik Indonesia. Perempuan kelahiran 15 Januari 1965 ini adalah pemilik PT ASI Pujiastuti Marine Product, eksportir produk hasil perikanan, dan juga pemilik PT ASI Pujiastuti Aviation yang mengoperasikan maskapai penerbangan Susi Air. Sukses yang ia raih karena kerja keras dan konsistensi. Susi mempunyai satu prinsip, mandiri. Kemandirian itu pula lah yang menjadi modal Susi untuk memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan. Beliau merintis bisnisnya di bidang perikanan dan kemudian maskapai penerbangan dari nol. Setelah memilih untuk berhenti sekolah sebelum lulus SMA, beliau memulai usahanya sebagai pedagang pakaian dan bed cover. Melihat potensi wilayah tempat tinggalnya yaitu Pangandaran sebagai penghasil ikan, Bu Susi lantas memanfaatkannya sebagai peluang bisnis dan beralih ke usaha perikanan. Dengan modal yang awalnya hanya 750.000 hasil dari menjual perhiasannya, ia mulai membeli ikan dari tempat pelelangan dan memasarkannya ke sejumlah restoran. Setelah sempat tersendat, bisnis Bu Susi akhirnya berhasil menguasai bursa pelelangan ikan di Pangandaran dan bahkan kemudian merambah ke ekspor ikan dan lobster. Bisnis maskapai penerbangannya juga berawal dari bisnis perikanan tersebut, yang mana untuk mengatasi masalah pengiriman ikan yang lambat apabila lewat jalur darat, Bu Susi membeli sebuah pesawat dari pinjaman bank untuk pengangkutan produk lautnya, yang kemudian berkembang menjadi armada maskapai penerbangan Susi Air yang melayani rute pedalaman dan juga charter. Dari segala pengalaman ini, saya mengambil sebuah pelajaran bahwa untuk memulai sebuah usaha, kita tidak harus melihat latar belakang kita, bagaimana riwayat pendidikan kita, dan juga kondisi kita. Yang harus kita lihat adalah bagaimana tekad kita untuk bisa memulai apa yang menjadi tujuan kita.